أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم faslu utawi ikilah iki fasal kang sewiji fi furudil wudu iku tetap ing dalam mertelakakan pirang-pirang fardune wa walan utawi ya wudu bidhamil wawi kalawan dibaca dhamah wa fil ashhuri ing dalam kaul kang lewi masyhur ismun iku ngaran lil fi'li kadwe pagawean wa walan utawi al muradu iku kang den karepaken hunna ing dalam kene fasal wa bi fathil wawilan kalawan dibaca patah wa ismun yaiku ngaran lima kadwe perkara ya tawadhu bihi kang alawudu ya siwong bihi kalawan ya ma wa istamilulan ngawengku al awal wa pakang awal ala furudi ing atase pirang-pirang fardu wa sunanin lan wa dzakarul musannifu lan wis nyebut al musannifu sapande musannif al furudha ing pirang-pirang fardhu fi qawlihi ing dalam ucapan ende musannif wa furudul wudu'i sitatu asya'a lan utawi pirang-pirang fardune wudu sitatu asya'a iku enam sakeh perkara ahadua utawi salah sawijine yasik an-niyatu iku niat wa haqiqatuha lan utawi hakikat niat syar'an ing dalam ngusara qasdu syaiku najasa wiji mutawalan bi fi'lihi halekang den barengaken bi fi'lihi kalawan mijabinin ane iya syekh fa in tarakha anhu sumya azman fa in tarakha mangkalamun ancan-ancan ya fi'li anhu saking qasdu sumya mangka den arani ya qasdu azman ing azam wa takunu niatul lan ana niatu apa niat ing dagos di awali juz'in iku ing dalam nalika ngumbah awal juz minal wajhi saking wajah koronatan tegesele kang den barengaken bidalikal juz kalawan mengkono sajuz labi jamihi orang kalawan sakabehe ya wajah wala bima qablahu lan ora bima kalawan barang qablahu ing dalam sadurunge ya wajah wala bima ba'dahu lan ora kalawan barang dalam sawise ya wajah fayan wil mutawadhi'u ing dagos lima fayan mimanggangan niat yang mutawadhi'u sapuang kang laudu ing dagos lima ing dalam nalikan ing bahema barang dukiro kang wis disebut yama niati rafal hadas ing niati rafal hadasin ing ilangaken hadas min ahdasi saking pirang-pirang hadas siwong awayan wi atawa nganiati asyong istibahata pringawenangaken muftakir ila wudu ikang butuh ila wudu maring wudu awayan wi atawa nganiati asyong furudul wudu ing fardune wudu awil wudu apa kot atawa nganiati asyong ing wudu pakot barang awet taharot atawa niat yasiwong ing bersih anil hadasi saking hadas fa in lam yaqul anil hadas lam yasi maka lamun orang ucap yasiwong ing lapat anil hadas saking hadas lam yasi maka ora saya wa idza nawa lan tatkala niat yasiwong maing barang yung tabaru kang den hitung-hitung yamma min hadhihi niati saking kilai kisah kehnya
syarri kilan sasaputon mau sertane wong niatu tanzi piapa niat bersih au tabarrur dina tawan niat ngalapadan soha wuduhu maka nerima sah wuduhu apa wudu. Bismillahirrahmanirrahim. Faslun fi furudil wudu'i. Di sini pasal kimusonib mau menerangkan tentang fardunya wudu atau rukun-rukunnya wudu. Wa huwa bi dhammil wawi fil ashhuri ismun lil fi'li wa huwa al murad. Wa huwa yang dinamakan wudu bi dhammin dengan dibaca dhammah wudu. Fil ashhuri menurut kaul yang lebih masyhur, ismun itu adalah sebuah nama lil fi'li bagi satu pekerjaan. Wa huwal murad dan pekerjaan tersebut, nama pekerjaan tersebut al muraduhu, nah itulah yang dimaksud dalam ini pasal. Wabi fathil wawi ismun lima yatawaddau bihi. Wabi fathil wawi kalau dibaca patah wao macanya wadu bukan wudu. Itu ismun lima yatawaddau. Ismun itu adalah sebuah nama, lima untuk satu benda. Yatawaddau berwudu orang tersebut bihi kalawan benda tersebut. Artinya kalau dibaca wadu itu namanya nama air. Nama air. Tapi kalau dibacanya wudu itu adalah ismul lil fi'li. Itu adalah nama untuk satu pekerjaan. Nama untuk satu pekerjaan yaitu bersuci atau berwudu. Wa yustamilul awwalu ala furudin wa sunnanin. Dan juga pembahasan yang awal bahwasanya lafaz wudu tersebut dibaca dhammah waw, dibacanya wudu, itu wa yustamilul awal ala furudin wa sunnanin, itu mencakup perihal wudu itu mencakup terhadap rukun-rukun dan sunnah-sunnahnya. Jadi ada rukun wudu dan tidak ada sunnah-sunnahnya wudu. Rukun wudu ada berapa, sunnahnya wudu ada berapa, nanti akan disebut. Wa dzakarul musanniful furudha fi qawlihi wa dzakara, dan telah menyebut al musannifu sapaki musannif hadal kitab, musannif ini kitab menyebut fi qawlihi dalam ucapannya ki musannif perihal wudu wa furudul wudu isittatu asya. Fardunya wudu itu ada 6 perkara. Fardunya wudu ada pira aja? 6 perkara. Apakah harus kita mengetahui tentang rukun wudu? Harus. Kenapa? Karena kalau kita tidak mengetahui rukun wudu, kita berwudu sah nggak wudu? Sah. Ada keterangan Imam Ibnu Ruslan, menurut Imam Ibnu Ruslan, fakuluman bi ghairi ilmin yamalu amalu mardudatun la tuqbalu. Jadi siapa wonge yang mengerjakan satu peribadahan, satu amalan, tapi tidak didasari dengan ilmu pengetahuannya, amalan tersebut mardudatun la tuqbalu, ditolak, tidak akan diterima. Na'udzubillah tsumma na'udzubillah. Oleh karena itu kita mesti harus mengetahui perihal rukun dan syarat sahnya, rukunnya, sunnahnya, pembatalannya, kita harus mengetahui. Karena perihal wudu ini adalah dasar, fondasi. Sholat,
Kalau tidak punya wudhu tidak sah sholat. Ngaji, Pegang Quran, kalau tidak punya wudhu ya tidak sah. Pegang Quran doraka. Jadi rukun wudhu atau fardu wudhu itu ada 6. Yang pertama mana? Ahaduha. Yang pertama an-niyatu yaitu niat. Nah, sekarang prakteknya niat itu seperti apa? Bagaimana? Wa haqiqatuha syar'an, yang dinamakan niat menurut hakikatnya hukum syara. Hukum syara itu hukum siapa? Hukum syara itu adalah hukum Allah secara hakikatnya, hukum Kanjeng Nabi Muhammad secara majaznya. Kalau peribahasa santri, falak musyar'an bimakna syari'an utliqa qawluhu syar'an alladhi huwal masdar wa urida bihi syari'an alladhi huwa ismul fa'il iradatan mazajiyatan mazajan mursalan min babi itlaqil masdar wa iradati ismul fa'il. Jadi yang diomong-omong mah isi masdar, yang dimaksud mah adalah isim fa'il. Yang diomong-omong mah hukum syara, hukum agama, tapi yang dimaksud adalah pencetus agama atau pencetus syara. Siapa pencetus agama dan pencetus syara tersebut? Hakikatan huwa Allah wa majazan huwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Secara hakikatnya adalah Gusti Allah dan secara majaznya adalah Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Lalu apa yang dinamakan niat menurut hukum syara? Yang dinamakan niat menurut hukum syara atau menurut hukum Allah, menurut hukum Kanjeng Nabi Muhammad, apa je? Qasdu syai'i muqtaronan bi fi'lihi. Yaitu niat di dalam hati sejak melakukan satu perkara, niat di dalam hati muqtaronan bi fi'lihi diragemi kalawan migawinane. Niat ning jero ati diragemi kalawan ngelakonina ne. Contoh, kita kiarap wudu. Nah, premen carane kita niat dalam berwudu iku. Aja niatnya setelah beres ngumbah rerai, aja niatnya sebelum ngumbah rerai. Jadi niatnya itu harus diragemi kalawan ngumbah rerai. Contoh kenen ya. Misalnya kita ngambil banyu nawaitul wudu alirafil hadasil aswari faradhan lillahi ta'ala. Nah, itu namanya talafud bil lisan. Talafud bil lisan itu sunnah yang wajib niat dalam hatinya. Ketika si air ini sudah diambil, nah diangkat, tempelakan ning rai, tes begitu nempel ning rai langsung diniati niat kula ngelawudu karena ngilangakan hadas cilik fardu karena Allah Ta'ala ratakakan. Ini ngambil maning, rata ngambil maning. Sunah telung balen. Artinya sunah telung balen ketika nanti air cuman sedikit. Air lagi payah. Hanya cukup membasuh atau melaksanakan berwudu paling cuman satu kali basuhan cukup. Yang penting ketika basuhan pertamanya itu rata ke anggota wudu. Kalau muka satu kali basuhan rata ke muka. Intinya niat itu harus dibarengi kalawan ngerjakakenan wudu tersebut. Jadi ada sebelum wudu, ada setelah wudu. Ada sebelum ngumbah rerai, ada sesudah ngumbah rerai. Marane nih. Di sholat pun begitu. Di sholat pun niat seperti itu, Pak. Contoh, usolli fardhu dzuhri 4 rakaat mustaqbilal qiblati adaan makmuman lillahi ta'ala. Nah, itu talafuz bil lisan sunnah. Yang wajib niat dalam hati. Ketika tangan ngangkat
Allah. Nah, ketika tangan ngangkat Allah, itu hati connect. Niat kula sholat fardu dhuhur 4 rakaat madhep kiblat jadi makmum karena Allah Ta'ala. Itu hati harus connect sebelum mulut beres mengucapkan Allahu Akbar, niat harus sudah beres dulu dalam hati. Begitu beres niat dalam hati, langsung bar. Itu namanya niat. Terus, paham? Paham ya? Terus ke Batasnya Pak Ustadz, batasnya batas ngumbar ini batasnya diganti dari mana sampai ke mana. nanti ada di nomor kedua. Itu kan baru pembahasan pertama, baru nomor kasih jika nih Iya. niat. Cuman niat itu pelaksanaannya harus diragami dibarengi kalawan ngelakonina atau megawinina niat. Jadi orang cukup niat doang tapi megawininane engko konon orang langsung orang diragami kemudian niat ngarane. Apa ngarane? Wa intaroh anu sumya azman, itu namanya ngazam. Kalau tidak diragami, lamun orang diragami kalawan megawininane itu ngarane ngazam. Orang niat bercita-cita. Ngazam itu bercita-cita. Terus ya, Terus wasani lan utawi kang kaping done goslu jamil waji iku ngumbasa kaberarai waduh tulan ma baina mana biti syari raksi boliban waduh lan utawi watu saya wajah tulan dawane ma iku barang baina mana beda syari rasi yang dalam antaranya tempat cokole rambut das boliban hari kaprah wa akhirul liyainilan pugase uang-uangan roro. Apa uang-uangan? Wahuma lan utawi alihyen al-uban yaiku balung loro. Wasani rukun wudu nomor kedua yaitu goslu jami'il wajhi ngumbah rarai. Jadi sentase niat ya kan diragami kalawan ngumbah rai. Sing nomor teroro rukun wudu iku ngumbah rai. Batase rai iku sing endi ketekan endi? Sing aran rai iki. Batase wahaduhu tulan ma baina manabiti sya'ri ra'si goliban. Batas panjang atau dawane muka atau wajah itu baina manabiti sya'ri ra'si goliban. Dari mulai di sini nih ujung rambut endas begini. Ujung rambut endas ketekan kene sor apa ngarannya sor dagu kene pas ketemu nih balung tinggi sing kene ketekan iku dawane ari ambane bainal udunen. Ambane ku sing pepentil kuping kiri ketekan pepentil kiri iku ambane dawane sing mulai kene ke rambut akhir rambut kene ya ketekan kene ambane sing kene ketekan kene. Nah iku harus kekumbang. Terus bagaimana kalau muka atau wajahnya tersebut banyak bulunya? Jadi wake bulu nih paning rai iku wake bulu nih. Apakah itu wajib kudu dikumbah bae banyu iku wajib kudu dikosok-kosok ndak mancing ning jero wa idza kana alal wajhi syaru khafif aw kasif wajib isolul mailaihi ma'al basyarat ila tahti. Jadi ketika si muka ini dipenuhi kalawan bulu tetap itu wajib
si banyu iki supaya meresap ke kulit muka. Walaupun muka kita misalkan ada kan orang yang banyak bulunya, itu wajib harus masuk air tersebut pada kulit. Artinya kalau tidak masuk air tersebut pada kulit, ya tidak sah wudunya. Nomor pertama niat kerorong ngombah rai. Ketelu apa? Ketelu tangan. Wasali solanu tawi kang kaping telune gosdul yadaini ku ngumbah tangan loro ilal mirfaqaini tumeka maring siku tekaro. Ilam yakun lahu mirfaqani utu biro qadruhuma Koya jibu goslu ma'ala yadaini min sya'ri wa sul'atin wa usbu'in za'idatin wa alkohol. Nomor ketelune rukun wudu yaitu ghuslul yadain, ngumbah kedua tangan ilal mirfaqaini sampai siku teror dari mulai ujung jeriji sampai ujung siku. Wajib premen lamun uang pun lakasikune anak jadi damelan Allah lakasikune. Nah premen itu gegelatik gegelatik sikune fa illam yakun lahu mirfaqan uqbira qadruhuma. Bila mana damelan Allah anak sing diciptakan lakasikune ketika wudu uqbira qadruhuma. Jadi dikira-kira baik kono. Dikira misalnya ukuran badannya kayak Kang Rijal semono ku ya sila kasih kuneiku lah diukurakan lah semono. Misalnya batasnya semene ki ya berarti semono. Misalnya kayak kita wongnya cilik konon ku ya sila kasih kuneiku ya diukurakan kelawan kita semene konon. Terus pada bae wajibu ghuslu ma'alal yaden min sya'rin wasul'atin. Ketika si tangan iki dipenuhi kalawan bulu, ya pada baik kayak muka tadi harus masuk si air tersebut kepada kulit. Kuku di bawah kuku ya harus masuk meresap ke bawah kuku. Terus bagaimana kalau tangannya ada 5, jerijinya ada 6? Jerijinya ada 6. Kaprahnya kan ada 5 jeriji. Ya. Ini mah ada 6. Apakah yang satunya jadi wajib dikumbah? Tetap wajib dikumbah. Tetap wajib dikumbah. Tetap wajibu izalatu matahta min waskin yamnau sulama. Wajib izalatu matahta. Jadi wajib menghilangkan suatu benda apapun yang menghalangi, yang menghadang, yang menghalau usulal ma'i ilaihi, yang menghadang datangnya cai, nyampenya air tersebut kepada kulit. Itu wajib. Contoh, kayak semacam kita mau wudu nih, di sini ada sisik ikan ya wajib dihilangkan dulu. Ada cat di tangan ya wajib dihilangkan dulu supaya si air tersebut masuk ke kulit. Artinya kalau misalkan kita berwudu ada cat, ada sisik ikan yang menghalangi datangnya air terhadap kulit tersebut, kalau dibiarkan saja, dilangsungkan saja berwudu, itu wudunya tidak sah. Kenapa? Karena ngumbah tangannya tidak sempurna. Terus ya. Terus. Merpapat warabi olanu tawi kang kaping papat masubah dirasi iku musab setengah sirah min zakarin saking wong lanang au unsa atau wong wadon au khunsa atau wong bencong wong au mashuba di sya'ri fi hadhihi rasiyata wa ngusap setengah rambut fi hadhihi rasing dalam batas endas.
Nomor kepapate rukun daripada wudhu adalah masubak dirosi, ngusap setengah sirah. ngusap di saking sirah kayak semacam ini. Apakah ningkene doang? Kudu ke ngusap sirah itu? Tidak. Di pinggir pun di sini tidak apa-apa, di belakang di sini tidak apa-apa. Jadi ketika nanti Bapak Rizal baru mandi habis keren gitu kan, habis ngebetol rambutnya baru habis dipakein gesbi berwudu, kalau misalkan ngusapnya dari sini betolnya rusak ya dari belakang apa. Terus wal khamisu lanu tawi kang kaping 5 goslu rijlaini ku ngumbah sikil loro ilal kabaini tumeka maring kekeongan. Apa kan kekeongan teh ngaranna? Mata kaki loro ilam yakunil. Nomor kelima rukun daripada wudhu adalah goslu rijlaini, yaitu ngumbah sikil loro ilal ka'baini sampai mata kaki. Jadi dari mulai jeriji sampai mata kaki. Itu wajib kudu kekum, wajib kudu kekumbah. Prakteknya seperti tadi sama. Jangan ada yang menghalangi terhadap anggota wudhu. Kalau kaki tersebut banyak bulunya ya wajib air tersebut wajib masuk. Kalau ada kuku panjang ya wajib bawah kukunya harus bersih. Kalau ada cat ya wajib harus dikosok dulu. Kalau ada sisik ikan ya wajib harus dibuang dulu. Tuh. Wasadisulan utawi kang kaping 6 tartibu iku tartib il wudu'i ing dalam ngalaun walama ing atase ma barang air wajib disebut alladzi dzakarna kang wis nyebut kita ing mati ada dil furud ing dalam dibilangan pirang-pirang walau nasya tartib lam yakfi walau nasya mangka lamun lali siwa tartiba ing tartib lam yakfi mangka orang nyukupi wasadisu nomor ke-6 rukun daripada wudhu yaitu tartib. Apa artinya tartib? Tartib itu artinya meruntuhkan urutan-urutan wudhu dari mulai pertama niat, kedua ngumbah muka, ketiga ngusap setengah sirah, ketiga tangan, keempat ngusap setengah sirah, kelima kaki. Nah itu harus ditartibkan, tidak boleh dipajijang, ora oleh diacak, harus runtut dari mulai niat, ngumbah muka, terus ngumbah tangan, ngusap setengah sirah, ngumbah kaki. Nah itu wajib harus diruntutkan, tidak boleh dipajik jagakan. Namun dipajik jagakan lam yakfi, orang mencukupi syarat, orang mencukupi rukun. Namun seumpama niat dibarengi karo ngusap rarai iku pripun iku yai? Contohnya niat nawaitu usah langsung ngararai. Jadi ngomong doang nawaitu doa lirofil hadas lasgore perlu talakoron. Orang Pak. Talafud iku sunnah, talafud iku kun lapan pun sing ucapaken iku ngaran talafud Pak. Nawaitu doa lirofil hadas lasgore padahal tadi iku ngaran talafud. Ari niat mah anana ning jero ati. Fil qalbi ari niat mah anana ning jero ati. Jadi begitu ngambil banyu, diangkat tempelkan ning rai, baru di situ niat konekakan ning jero ati. Niat ulang ala wudu karena ngelengi karena ngilangaken hadas cilik perlu karena taala. Nah, wis beres baru datakaken.
praktek dengan ngambil mani bareng. Maning pertanyaan? Bagian telinga Pak Ustaz. Telinga mah sunnah. Telinga mah nanti ada pembahasannya di sunnah wudu. Nah, banyak yang beranggapan, khususnya orang yang belum pernah ngaji, bahwa ngubah kuping itu wajib. Padahal sunnah artinya ketinggal pun tidak apa itu sunnah. Tapi jangan untuk ditinggal sengaja mah sunnah. Balik lagi, rukun wudu itu ada Nah, 1, Ya. 2, basuh muka, basuh muka, 3, basuh basuh tangan, tangan, 4, basuh sirah, ngusap sirah, 5, basuh kaki, ngumbah suku, ngumbah sikil, 6, tartib. Nah, itulah yang dinamakan rukun atau fardunya wudu, yang wajib kita selalu ingat. Untuk apa? Supaya wudu kita sah. Kalau sudah sah, insya Allah diterima. Ngkone premen Arab nerimane jelamun wudune ora sah. Sing penting kita maki praktek ibadah itu sah bedikit mencukupi rukun syarat lan sunnah. Urusan diterima lan orane laikum urusan Gusti Allah. Sing penting wis sah. Beres ki rukun wudu. Rukun sunnah. Ada pertanyaan perihal wudu? Silakan, takut ada yang nanya apa-apa, silakan. Pertanyaannya Pak Ustaz, kalau seumpama kukunya panjang, itu kan tadi bahasa Pak Ustaz itu kan harus semua kena air dan masuk. Nah, pertanyaan itu gimana kalau kukunya panjang itu Pak Ustaz, karena banyak itu. Kuku panjang tidak masalah, yang penting bersih. Ketika berwudu ngebasuh tangan, nah itu usahakan si air tersebut masuk ke bawah kuku, ke dalam kuku ini harus masuk. Makanya tidak boleh ada kuku hitam-hitam itu yang panjang hitam-hitam gitu kan. Makanya nggak boleh. Takut nggak masuk ke dalam. Kalau nggak masuk ke dalam, nggak mau meresap ke dalam, nanti wudunya tidak sah. Harus bersih. Makanya guna apa sih ngurusin kuku? Ketika kita membasuh muka, si bola mata kita itu apakah kita pejamkan, apa kita kalau bahasa sininya melek gitu, Ustaz. Itu gimana itu? Pejamkan Pak, supaya kelopak di luar ini tercuci. Pejamkan supaya kelopaknya tercuci. Cukup? Udah paham semua, ngerti? Paham. Gak ada pertanyaan lagi serius perihal wudu? Cukup ya? Cukup. Kalau cukup, kita tutup dengan wallahu a'lamu bishawab. Akhirul kalam, billahi taufiq wal hidayah, waridha wal inayah wal afu minkum. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.